Bab 089. Kalau keluarnya cowok masak mau diajak main pasaran sih dek. Ucap putraku itu. Gak, nanti adik kita keluarnya cewek, kayak aku, yang cantik dan menggemaskan. Seloroh Naila yang sangat percaya diri. Ah, menggemaskan sekali mereka ini. Selalu mempertengkarkan hal yang tak penting. Hei, sudah. Ingat kata bunda kemarin kan? Mau adiknya cowok atau cewek? Kita harus mensyukurinya. Dia akan jadi adiknya sama-sama. Dan bisa diajak main apapun. Seperti abang yang bisa adik Nay ajak main Barbie, nanti adik bayi juga bisa diajak main Barbie atau masak-masakan. Dan abang Den juga bisa mengajak main bola di halaman belakang. Oke. Ucapku menengahi dan memberi pengertian ke mereka. Kurangkul keduanya supaya tidak berdebat lagi. Lucu sih, tapi kalau dibiarkan lama-lama pasti salah satunya akan menangis. Dan itu gak baik apalagi waktu yang menjelang maghrib ini. Tapi aku maunya adik utunnya cewek bunda. Yang rambutnya bisa dikuncir dua kayak aku. Kata Naila yang sudah hampir menangis. Hei, sayang, gak boleh gitu ya. Adik kalian itu pemberian dari Allah. Dan apapun pemberian Allah kita tidak boleh mendahuluinya. Mau adiknya keluar cewek atau cowok kita harus mengucap syukur, kita tidak boleh menolak pemberiannya. Dan yang paling penting kita harus mendoakan supaya bunda lancar melahirkan nanti. Selamat bunda dan adik bayinya. Oke. Adek Nay dan abang Den mengerti kan? Mas Elang mencoba memberi pengertian kepada kedua anak kami itu. Butuh penjelasan yang ekstra dan detail supaya mereka mengerti. Mendoakan bunda selamat supaya tidak meninggal seperti bundanya Rida ya ayah. Bundanya Rida meninggal pas ngelahirin adik Rida, dan Rida nangis terus karena bunda dan adiknya udah pergi selama-lamanya dan udah pergi ke surga, sahut Nathan dengan wajahnya yang polos. Ya seperti itu nak. Karena melahirkan itu taruhannya nyawa. Makanya itu kalian diajarkan Ustadz Zubair supaya patuh kepada kedua orang tua terutama sama ibu. Karena ibu atau bunda sudah bersusah payah melahirkan Nathan dan Naila ke dunia ini. Jadi kita tidak boleh menolak pemberian Allah. Allah sudah memberi rizki berupa anak itu kita harus bersyukur, tidak boleh menuntut lebih. Jelas Mas Elang lagi. Nathan mengangguk-anggukan kepalanya, mungkin ia sudah mengerti apa yang ayahnya katakan. Dengarkan dek. Kata ayah sama bunda. Kita tidak boleh minta adiknya keluar cewek atau cowok, kita harus menerima pemberian Allah kalau tidak nanti bunda meninggal. Begitu kan ayah? Ujar Nathan dan menoleh pada ayahnya meminta pembenaran. Ya seperti itu sayang. Jawab Mas Elang sembari meringis. 100. Aku pun hanya mesem, bingung juga menghadapi dua bocil yang kritis akan pertanyaan itu. Mereka akan terus bertanya sampai otak kecil mereka mengerti. Hua. Aku tidak mau bunda meninggal. Hua. Aku tidak mau kayak Rida yang gak punya bunda, atau kayak Nana yang punya bunda tiri. Bunda tiri itu jahat, Nana suka dicubit kalau nakal. Hua. Gadis kecilku itu langsung nangis kejer setelah mendengar ucapan ayah dan abangnya. Lantas aku langsung memeluknya. Enggak kok sayang. Bunda gak akan pergi ninggalin Nathan dan Naila begitu saja. Maka dari itu Nathan dan Naila harus rajin sholat mengaji dan berdoa ya. Supaya kita dijauhkan dari bala dan musibah. Ingat kata Ustadz Zubair kan? Kalau doa anak-anak yang soleh dan soleha itu insya Allah didengar dan diijabah oleh Allah. Nah sekarang kita sholat berjamaah yuk, udah azan maghrib tuh, ucapku menenangkan putriku yang hatinya selembut sutra itu. Yang gampang sekali menangis. Terlihat Naila mengangguk, pun juga Nathan. Kami pun bergantian mengambil air wudhu, setelahnya kami sholat berjamaah di kamar ini. Mas,
Sebentar lagi masuk hari HPL, kuharap Mas tidak lembur atau keluar kota ya. Aku mau nanti ketika melahirkan didampingi kamu. Ucapku manja ketika kami sudah berada di dalam kamar ini lagi. Setelah sholat maghrib tadi, kami sekeluarga pun langsung makan malam bersama, dilanjut nonton TV bersama sembari bercanda ria. Dan setelah cukup lama berquality time aku pun menyuruh anak-anak untuk tidur. Dan disinilah kami berada. Kembali berada di dalam kamar setelah kami kembali mereguk surganya dunia. Ya, lagi satu lagi kami melakukannya, Mas Elang yang seolah tiada puasnya dan aku yang dalam hati menyukainya. Entah mengapa akhir-akhir ini hasratku sangat tinggi. Biasanya yang kualahan kini pun selalu ingin dan ingin. Mas Elang yang selalu minta jatah dengan beralasan untuk mengisi amunisi 40 hari ke depan, karena setelah melahirkan nanti ia akan berpuasa panjang. Aku pun mengiyakan saja karena selain ingin aku juga tidak mau dia mencari pelampiasan yang lain. Iya ai. Kamu tenang saja. Aku sudah berpesan kepada Dimas supaya dia kerja lembur untuk 2 bulan ke depan. Dialah yang menyelesaikan sebagian pekerjaanku. Jadi aku bisa pulang tepat waktu dan tidak perlu keluar kota. Semua sudah dihandle oleh Dimas. Sahut suamiku yang ternyata mengandalkan Dimas. Aku mengangguk sembari tersenyum. Huaam. Aku menguap dan mataku mulai berat. Mas, aku ngantuk. Tapi kakiku rasanya pegal. Rengekku manja kepadanya. Mas Elang pun dengan sigap langsung duduk bersila. Tidurlah ai. Biar ku pijit kakimu. Tapi sebelum itu pakai baju dulu ya, supaya tidak masuk angin, tuturnya sembari menyodorkan dasterku yang ia lepas tadi. 101. Aku mengangguk dan suami tampanku itu pun membantuku memakai baju. Setelahnya aku tidur menyamping dan ia mulai memijat lembut kakiku. Kehamilan yang sudah masuk di minggu tua ini membuat kakiku membengkak, dan rasanya tidak nyaman dan cepat pegal. Apalagi abis dibuat olahraga enak, pastilah pegalnya berkali-kali lipat. Tapi untungnya aku punya suami yang siaga. Sigap dalam situasi yang ada. Setiap kali aku mengeluh, pastilah dia akan melakukan apapun yang menjadi keluhanku. Seperti yang saat ini ia lakukan, ia memijit pelan kakiku dan aku pun menjadi rileks dan akhirnya ku pun tertidur. Entah sudah berapa lama aku tertidur, di tengah malam aku pun terbangun. Tiba-tiba aku merasa di perut bagian bawahku terasa nyeri. Aku pun meringis, tetapi mulutku celamitan menginginkan sesuatu. Dan aku menoleh ke arah samping dan melihat wajah damai suamiku yang sedang tertidur pulas. Mas, bangun. 102. SSSTTT. Aku mendesis merasa nyeri di bagian bawah perut. Ah, udah gak tahan. Ucapku yang kemudian langsung turun dari ranjang. Lantas aku berjalan terlatih menuju kamar mandi untuk membuang air seni. Rasanya sudah kebelet dan melupakan sejenak keinginanku, nanti lagi aku akan membangunkan Mas Elang setelah aku membuang air. Fiuh. Leganya, gumamku sesaat setelah selesai dengan hajatku. Terbangun di tengah malam seperti ini sudah biasa bagiku, semenjak kehamilanku masuk di trimester akhir, aku sering bangun tengah malam hanya untuk buang air kecil. Bangun-bangun rasanya kantung kemiku sudah penuh, saking penuhnya sampai terasa nyeri. Aku pun kembali ke ranjang dan kembali membangunkan Mas Elang. Rasanya aku sedang menginginkan sesuatu. Dan itu harus malam ini juga. Mas, bangun. Ucapku seraya menepuk-nepuk wajahnya. Mas, bangun mas. Aku lagi pengen sesuatu. Ucapku lagi dan kali ini lebih keras menepuk wajahnya. Ada apa sayang? Pengen lagi ya? Tumben. Gumamnya dengan mata yang masih terpejam. Mas bangun. Kali ini aku memanggilnya dengan keras dan tak hanya itu, aku menggeplak lengannya keras. Dan berhasil,
Mas Lang langsung bangun seketika itu juga. Ada apa? Kenapa, Ai? Perutmu sakitkah? Mau lahiran ya? Yuk langsung ke rumah sakit. Ucapnya gelagapan sendiri. Mas, kumpulin nyawanya dulu, setelah itu dengar aku baik-baik. Ucapku. Suamiku itu pun terdiam, wajahnya terpelongo mungkin sedang mengumpulkan nyawa seperti ucapanku. Tadi. Kenapa, Ai? Kenapa bangunin Mas? Apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Tanya Mas Elang dengan lembut, sepertinya kesadarannya sudah pulih. Mas, aku lagi pengen makan pempek Palembang yang ada di tokonya Mbak Yuni. Ucapku memberitahu apa keinginanku. Terlihat kedua alis Mas Elang mengerit. Pempek, kamu sedang ngidam, Ai? Tanya Mas Elang dengan alis berkerut. Lantas aku mengangguk membenarkan, ya apa namanya yang tiba-tiba ingin makan tengah malam kalau. 103. Bukan lagi ngidam. Mana maunya pengen makan pempek lagi, mana ada orang yang jualan pempek di tengah malam begini. Haha. Aku sadar sekali kalau mustahil ada orang yang jualan pempek di tengah malam begini, tapi apa urusanku? Toh ada Paksu, yang harus siaga menyiapkan segalanya keinginanku. Bukannya aku egois, tapi ini maunya anaknya yang sedang aku kandung. Tiba-tiba saja aku bangun dari tidurku menginginkan pempek khas Palembang milik warungnya Mbak Yuni. Dan apa kalian tahu warungnya Mbak Yuni ada di mana? Cukup jauh lah dari sini. Iya Mas, aku lagi ngidam. Dan pengen makan pempek buatan Mbak Yuni. Ucapku membenarkan. Mbak Yuni. Bukankah warungnya ada di Jogja ya, Ai? Serunya lagi-lagi dengan alir berkerut. Aku pun tersenyum lebar, lantas aku mengangguk-anggukan kepalaku dengan mantap. Iya Mas, warung Mbak Yuni yang ada di Jogja itu, rasanya udah ngiler banget makan itu Mas, yuk ke sana. Hitung-hitung refreshing sekalian jalan-jalan. Sahutku dengan antusias. 2 bulanan yang lalu ketika Mas Elang pergi mensurvei anak cabang rumah sakit kami yang ada Jogja, aku ikut menemaninya, dan saat hendak pulang kami mampir dulu di kedai pempek milik Mbak Yuni. Kami tidak kenal siapa pemiliknya, tapi nama warung itu, pempek Palembang khas Mbak Yuni. Ke Jogja, Ai? Tanyanya ragu sembari melirik ke arah jam yang ada di dinding kamar ini. Ini tengah malam, Ai, jam 1 dini hari. Sambungnya lagi. Iya, jam L malam. Emang kenapa? Tanyaku yang sudah menebak apa yang bakal ia ucapkan. Ai, bisa tidak ngidamnya diganti yang lain? Yang ada di ibu kota aja gimana? Jogja itu jauh, perutmu sudah sebesar ini, sudah mau anjlok dan Mas sangat takut terjadi apa-apa sama kamu, katanya menawar keinginanku. Wajahku pun langsung muram seketika, aku menatap sinis suamiku itu. Ngidam mana bisa ditawar Mas, kalau bisa bukan ngidam namanya. Tapi jualan. Aku pengennya makan pempek Mbak Yuni. Semprotku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Walau sudah tahu itu jauh tapi entah mengapa aku tetap menginginkan pempek Mbak Yuni. Tidak bisa digantikan dengan apapun termasuk dikasih ikan paus sekalipun. Terlihat Mas Elang meraup wajahnya, ia terlihat frustasi. Aku tahu kekhawatirannya itu. Tapi ya, mau bagaimana lagi? Orang ngidam mana bisa ditawar. Maunya itu ya harus itu. Ya gak sih? Bagaimana kalau aku yang buatin pempeknya, Ai? Nanti aku buatin pempek Palembang khusus. 104. Untukmu. Tawarnya lagi. Aku tetap menggeleng. Orang maunya aku pempek Mbak Yuni, mau dia buat pempek sebakul pun gak bakal membuatku ngiler. Mas Elang terlihat lemas, dan gundah. Ya udah, siap-siap yuk, pakai jaket Korea supaya tidak kedinginan dan masuk angin. Ucap Mas Elang pada akhirnya.
Lantas aku pun menerbitkan senyumku, akhirnya Mas Elang menuruti keinginanku. Iya Mas, seruku yang langsung berdiri dan mencari baju gantiku. Aku memakai mantel khas negara gingseng, mantel yang sangat tebal untuk melindungiku dari angin malam. Mas Elang setelah bersiap entah pergi kemana, pradugaku dia pasti sedang menyiapkan helikopter untuk transportasi kami. Ya, kami akan pergi menggunakan heli, dan itu sudah biasa bagi kami. Heli itu merupakan hadiah dari Opa Leon ketika aku hamil si kembar. Dan kehamilan yang ketiga ini Opa memberi hadiah salah satu hotel miliknya. Sangat fantastis bukan? Bagaimana aku tidak bertambah kaya? Orang hadiahnya spektakuler begitu, terserahlah, suka-suka Mbah Sultan mau berbuat apa. Mas, panggilku seraya membuka pintu ruang kerjanya. Benar saja, suamiku ada di ruangan kerjanya ini. Di tangannya ada sebuah ponsel dan ia sedang menghubungi seseorang. Tak lama, ponsel ia tutup lalu beralih menatap hangat ke arahku. Sudah siap Ai? Yuk berangkat. Tanyanya yang sudah kembali menjadi hangat. Begitulah suamiku, tidak pernah bisa marah kepadaku walau sudah banyak menyusahkannya. Ia begitu sabar menghadapiku yang banyak maunya ini. Lantas bagaimana aku tidak makin sayang dengan sikapnya itu? Emang helinya udah siap Mas? Tanyaku balik. Udah. Sudah beres semuanya. Jawabnya seraya mendekat ke arahku, ia pun merangkulku mesra dan kami pun berjalan menuju depan. Kami akan menuju ke tempat di mana heli berada, tidak jauh. Masih dalam komplek. Aku membeli sebuah lahan kosong untuk landasan helikopter. Dan letaknya ada di ujung, jadi tidak akan mengganggu tetangga. Tapi karena suara heli yang sangat bising, kurasa tetangga masih terganggu akan hadirnya. Tapi untungnya tetangga di sini tidak julid sejulit orang-orang di perkampungan. Di sini warganya kamu-kamu aku-aku. Masa bodoh dengan yang lain. Kami pun terbang menuju ke kota Jogja, hanya untuk membeli pempek khas Palembang milik Mbak Yuni. 105. Tak sampai 1 jam, kami sudah sampai di Jogja. Kami pun langsung menuju ke warung Mbak Yuni, terasa ada yang gamang. Apakah warungnya sudah buka? Kurasa belum. Aku sedikit melongo saat sampai di depan warung Mbak Yuni, seorang ibu parubaya menyambut kedatangan kami. Usut demi usut, ibu parubaya itulah yang namanya Mbak Yuni, si owner pemilik kedai ini. Oh ternyata pemiliknya udah tua toh. Aku kira masih muda. Mari silahkan masuk, Tuan dan Nyonya, saya sudah membuatkan bermacam-macam pempek khusus buat Nyonya yang sedang ngidam. Ucap Bu Yuni. Karena seumuran Mama, aku pun memanggilnya, Bu. Bukan Mbak seperti nama yang tertera di tomprang warungnya. Ah iya Mbak, Bu, terima kasih. Kataku kikuk. Sampai dalam warung, aku lagi-lagi terpelongo, seperti apa yang dikatakan Bu Yuni tadi, sudah ada macam-macam pempek yang sudah digoreng, dan itu masih hangat terbukti ada kepulan asap yang menguar dari pempek tersebut. Tinggal minta dieksekusi saja itu pempeknya. Aku pun tersenyum lebar, rasanya air liurku sudah ingin menetes saja melihat pempek yang sangat menggiurkan itu. Lantas aku segera duduk dan mulai memakan pempek tersebut. Sebelumnya Mas Elang memotong-motongnya terlebih dahulu, setelah itu langsung aku eksekusi. Mas, kok bisa seperti ini sih? Tanyaku heran saat semua seperti sudah dipersiapkan. Seperti gimana sayang? Apa belum sesuai keinginanmu? Tanya Mas Elang balik. Ini sangat amazing Mas. Apa Mas yang nyiapin ini semua? Ucapku dengan bahagia, sesekali aku menyuap potongan pempek ke dalam mulutku. Untuk istri tercinta pasti akan kusiapkan segalanya. Hanya saja pesan Mas kalau bisa ngidamnya yang dekat-dekat saja ya sayang, Mas tidak mau terjadi sesuatu kepada kalian. Tuturnya penuh dengan kelembutan.
Mungkin ia takut aku tersinggung dan marah. Aku mengangguk saja, ya hitung-hitung memuaskan hatinya. Lagian aneh-aneh saja. Orang ngidam mana bisa diatur. Ah, tapi ya sudahlah. Aku tidak mau merusak momen bahagia ini. Selesai makan pempek, kami pun pergi ke hotel untuk beristirahat. Sebelum pergi tak lupa aku mengucapkan terima kasih kepada Bu Yuni karena sudah banyak merepotkannya. Mas, kok kamu diem aja sih? Seenggaknya ngucapin terima dong pada Bu Yuni, karena sudah susah payah membuat pempek di tengah malam begini. Gerutuku menegur sikap dingin suamiku. Lah ngapain ai? Kan udah diwakilkan kamu terima kasihnya. Lagi pula kamu gak usah gak enak hati sama. 106. Bu Yuni, orang dia udah kubayar mahal untuk buatin kamu pempek. Balasnya dan membuatku mencebikkan mulut. Tak lama kami pun sampai di hotel, Mas Elang memesan kamar tipe Presiden Suite untuk kami beristirahat. Perut yang kenyang membuatku cepat terlelap. Entah sudah berapa lama kami tertidur, aku terbangun karena terganggu dengan deringan ponsel yang berdering berkali-kali itu. Dengan mata terpejam, aku mengambil ponsel yang kuletakkan di atas nakas dan mengangkatnya. Ya halo, assalamualaikum. Jawabku dengan suara yang serak khas orang bangun tidur. Waalaikumsalam. Halo kak, kak bagaimana ini kak? Ibu datang lagi, dan dia mau mengambil uang hasil penjualan toko. Terdengar suara di seberang sana sangat panik. Sontak saja mataku langsung terbelalak. Farel, kataku. 107. POV Author. Ya kak, ini aku Farel. Kakak baru bangun tidur ya. Maaf kak kalau Farel ganggu waktu tidur kakak, ucap di seberang sana terdengar menyesal. Mendengar suara Alia yang lemah dan serak, Farel menebak kalau kakak angkatnya itu sedang tidur. Lantas Alia langsung bangun dari tidurnya, ia duduk menyender di kepala ranjang. Jadi ibumu datang lagi. Dan minta uang toko lagi. Tanya Alia memastikan. Ya kak, ibu sungguh keterlaluan. Sahut Farel. Tapi Lukman ada di sana kan? Lukman adalah seorang ajudan yang Alia tugaskan untuk menjaga kedua adik angkatnya. Selain menjaga Farel dan Fajar, Lukman merangkap menjadi pengawas di toko sembako yang dibuatkan oleh Alia untuk kedua adik kembarnya. Karena ngotot tidak mau ikut tinggal bersamanya, akhirnya Alia merenovasi rumah Farel dan Fajar, dan melihat pekarangan yang luas, Alia juga membuatkan usaha kecil-kecilan berupa toko sembako. Setelah pulang sekolah dan menyelesaikan tugas, Fajar dan Farel pun berjualan. Otak keduanya sangat pintar dalam hitung-hitungan, jadi keduanya tidak terlalu sulit untuk menghandle toko. Apalagi sebelumnya keduanya juga sudah terjun berdagang, jadi keduanya sudah luwes dalam mengelola toko. Dan dibantu juga oleh Lukman, selaku penjaga mereka berdua. Toko sembako yang awalnya kecil itu kini sudah menjadi besar, dan dari keuntungan itu pula serta dibantu oleh Alia, kini toko milik Farel dan Fajar sudah direnovasi kembali dan sudah semakin besar. Kedua kakak beradik itu walau masih kecil kini sudah menjadi bos cilik. Farel sudah duduk di kelas 1 SMP, sedangkan Fajar sudah masuk SMA, dan baru kelas 1 hendak naik kelas 2 tahun ini. Tapi 5 bulan belakangan ini, ibu mereka tiba-tiba pulang. Dan melihat perubahan pada diri anak-anaknya serta rumah reot yang dulu ia tinggal sudah menjadi bagus, Reni berusaha menguasainya. Itu masalahnya kak, Bang Lukman lagi tepar. Lah terkena DB dan sedang dirawat di RS. Di rumah hanya ada para pekerja, mereka berusaha menahan ibu supaya ibu tidak mengambil semua uang hasil penjualan. Sekarang ibu lagi dikurung oleh Mbak Rina di kamar kosong. Ibu ngumpat terus kak, ngata-ngatain aku dan Bang Fajar anak durhaka, karena tidak mau memberinya uang. Kata Farel terdengar sedih. Alia pun mengetatkan rahangnya,
Ia geram mendengar cerita dari Farel. Udah biarin aja ibumu di dalam sana Rel, sampai kakak datang. Kalian gak bakal durhaka kok, justru ibumu yang berdosa karena telah mentelantarkan kalian. Udah ya, kakak tutup dulu, kakak akan menuju ke sana sekarang juga, assalamualaikum. Seru Alia. Waalaikumsalam. Tut. 108. Panggilan pun terputus, Alia menghembuskan nafasnya kesal. Kenapa Ai? Siapa yang nelpon? Siapa yang telah berani membuat wajah istriku laksana bidadari ini cemberut? Biar ku botaki rambutnya karena sudah bikin bad mood istriku. Elang terbangun dari tidurnya sesaat setelah istrinya selesai bertelponan. Itu loh mas, wanita tak tahu diri baru itu. Udah lama pergi pulang-pulang ngaku-ngaku usaha anaknya miliknya juga. Padahal aku ngebangun itu untuk adik-adikku supaya mereka tidak kekeh bekerja. Tapi saat sudah sukses begini ibunya datang merecoki. Siapa yang gak kesel coba? Sungut Alia yang melampiaskan kekesalannya pada sang suami. Elang mengusap lembut punggung istrinya. Sabar, ibu hamil gak boleh marah-marah begini. Nanti dede utunnya ikutan manyun di dalam perut. Yang tadi itu tuh F ya. Masalah ibunya lagi. Ucap Elang yang mempunyai nama panggilan tersendiri untuk Fajar dan Elang. Iya, yuk ay mas, kita pulang. Aku mau memberi pelajaran sama si Reni itu. Alia pun beranjak hendak menuju ke kamar mandi. Setelah keduanya selesai bersiap, Elang mengajak istrinya untuk sarapan terlebih dahulu. Pelan-pelan ay. Nanti keselak kalau makanmu cepat begini. Tegur Elang yang melihat istrinya makan dengan terburu-buru. Uhuk. Nah kan, baru juga ditegur, udah keselak aja. Elang dengan cepat menyodorkan segelas air putih kepada istrinya. Minum ay. Apa aku bilang, pelan-pelan makannya, aku gak akan minta kok. Seru Elang. Alia segera meminum air sampai habis separuhnya. Bukan gitu mas. Aku mau cepat-cepat ke rumah Farel dan mau ngehajar ibunya yang tak tahu diri itu. Eits, ibu hamil gak boleh barbar sayang. Nanti berimbas ke adek utun. Bermain dengan cantik, laporkan saja dia ke kantor polisi, karena sudah membuat onar dan mengganggu ketenangan. Tanggap Elang melarang istrinya berbuat barbar. Kalau lagi tidak sedang hamil mah Elang tidak masalah, lah ini perut belendung seperti mau meletus gitu istrinya mau pencak silat. Jelas Elang melaranglah. Kedua alis Alia mengkerut. Lah, dia kan ibunya mas. Emang bisa dilaporkan? Bisalah, kan Farel dan Fajar sudah menjadi anggota keluarga kita. Nama mereka saja sudah masuk dalam kakak mama dan papa kamu. Dalam status negara wanita itu sudah bukan siapa-siapanya Farel dan Fajar lagi. 109. Oh iya, aku lupa mas. Alia nyengir sambil menepuk jidatnya sendiri. Mungkin saking kesal dan geram dengan Reni, Alia sampai lupa kalau hak asuh Fajar dan Farel sudah menjadi tanggung jawabnya. Di catatan negara Fajar dan Farel sudah resmi menjadi putra dari Mama Aisyah dan Papa Vano. Semua itu dilakukan karena mereka semua terenyuh dengan nasib malang kakak beradik itu. Mama Aisyah pun tak tega dan bersedia memasukkan kedua nama anak itu ke dalam keknya. Dan semua anggota keluarga setuju, tidak ada mempermasalahkannya. Farel dan Fajar sangat berterima kasih akan hal itu. Kini mereka sudah mempunyai orang tua yang lengkap lagi. Tapi mereka tetap tahu diri, mereka menolak untuk tinggal bersama mereka dan memilih untuk tinggal di rumah mereka sendiri. Alia yang melihat keduanya tetap kekeh dengan keinginan mereka pun merenovasi rumah mereka. Dan sekarang ibu yang tega meninggalkan mereka dari balita itu tiba-tiba pulang dan meminta semuanya. Oh, tidak bisa. Alia akan menghalanginya dan tentunya akan memberi pelajaran pada orang tak tahu diri itu.
1,5 jam kemudian. Selesai sarapan, Alia dan Elang langsung pulang dan menuju ke rumah adik-adik mereka. Farel Fajar. Seru Alia ketika sudah sampai di rumah adik-adik angkatnya. Kak. Farel pun keluar dari dalam, dan langsung menyalimi kedua tangan kakaknya ini. Di mana dia? Tanya Alia mencari sosok ibu dari Farel. Ibu ada di kamar itu kak, tunjuk Farel ke sebuah kamar kosong. Buka rel, biar kakak yang akan menghadapi ibumu itu. Serunya memberi perintah. Farel mengangguk dan membuka merogoh kunci yang ia simpan di dalam saku celana. Abangmu sekolah? Tanya Alia.